Shalom, semangat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita boleh masih berjumpa dalam kesempatan di hari ini di dalam jadwal ibadah kita pada hari Sabtu. Baik teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.
Ya, saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, teman-teman, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan ini. Kami boleh memberikan sedikit waktu kami secara sejenak untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus membimbing kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan yang kami renungkan pada kesempatan ini, dan kemudian boleh kami aplikasikan, kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu-waktu kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang mau kita renungkan sebagai bagian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Yohanes 8 ayat 36, demikianlah firman Tuhan tertulis. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya saudara-saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai perenungan firman Tuhan kita dalam kesempatan ini, saya memberikan sebuah tema perenungan bagi kita, yaitu merdeka ori atau merdeka kawin. Ya teman-teman, tentu kita semua anak-anak zaman now kita tahu apa itu ori dan juga apa itu kawin. Istilah-istilah yang sering dikenakan kepada suatu hal yang asli dan suatu hal yang palsu. Ketika berbicara mengenai ori, maka sangat erat kaitannya dengan berbicara mengenai originalitas, keaslian, sesuatu yang benar, ya. Dan sebaliknya ketika kita berbicara mengenai KW, berbicara mengenai suatu hal yang punya kualitas yang di bawah daripada yang asli tadi, atau bisa berbicara mengenai suatu hal yang dipalsukan, ya, dari hal yang asli. Nah, berbicara mengenai kemerdekaan, merdeka yang ori, merdeka yang asli, merdeka yang benar, atau merdeka yang KW, merdeka yang tidak benar, merdeka yang palsu. Apa yang kita pikirkan? Kemerdekaan yang kita nikmati hari-hari ini secara pribadi, apakah kita sudah menikmati kemerdekaan yang ori atau kemerdekaan yang KW itu sebenarnya kita nikmati? Sudahkah benar-benar kita merasakan kemerdekaan itu? Nah, maka kita perlu memahami dulu apa arti kemerdekaan. Nah, kemerdekaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau tidak bergantung kepada pihak lain, pihak tertentu, leluasa untuk bergerak dan dapat berbuat sekehendak hatinya, ya. Nah, itu arti kemerdekaan. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengartikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu adalah kehidupan yang tanpa halangan, tanpa rintangan, tidak ada hambatan. Nah, orang yang berpikir seperti ini kemudian akan memiliki pemikiran, memiliki pengertian bahwa karena kemerdekaan yang demikian, maka saya akan bebas untuk berbuat apa saja, ya, seturut dengan kehendak saya. Karena saya makhluk merdeka, saya orang merdeka, maka saya harus bebas untuk berbuat apa saja seturut kehendak hati saya. Bahkan, ya, saya tidak harus mendengarkan, tidak harus peduli apa kata orang, apa respon orang. Bahkan saya juga tidak akan terlalu mementingkan apakah yang saya lakukan itu bermanfaat bagi orang lain atau merugikan orang lain. Ya, tidak ada orang yang berhak melarang saya, mengatur-ngatur saya
atau menyuruh-nyuruh saya untuk saya harus berbuat itu atau saya tidak berbuat itu. Nah, teman-teman, orang yang punya pikiran seperti ini harus berhati-hati. Karena orang seperti ini bisa jadi dia bisa melukai orang lain. Dia bisa melukai perasaan orang lain. Bahkan dia juga bisa mencelakakan orang lain. Bahkan parahnya, nyawa orang lain pun bisa hilang akibat tindakan yang dipikirkan di dalam sudut pandang kemerdekaan seperti hal yang demikian. Ya, dia berbuat sekehendak hatinya sendiri, sesuai dengan keinginan hatinya sendiri, dalam pandangan bahwa itu adalah kemerdekaan, kebebasan yang saya miliki. Maka saya ingin mengajak kita untuk kita melihat dari perspektif Alkitab, dari sudut pandang Alkitab. Merdeka yang ori itu seperti apa? Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwa oh, rupanya yang selama ini yang saya alami itu bukan merdeka yang ori. Itu sekedar merdeka yang KW. Yang saya anggap itu merdeka, tapi sebenarnya itu tidak merdeka. Ya. Oleh karena itu mari kita melihat firman Tuhan mengajar kepada kita apa. Nah, teman-teman, Alkitab memberikan pengajaran kepada kita bahwa satu-satunya cara untuk kita memperoleh kemerdekaan yang sejati itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya, yang sudah kita baca tadi dari Yohanes tadi. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, artinya apa? Sebelum kita mengenal sang anak itu, sebelum kita tahu sang anak itu, dan sebelum sang anak itu menjamah kita, siapa sang anak itu? Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus Kristus menjamah hidup kita, sebelum kita mengenal siapa itu Yesus Kristus, maka sebenarnya kita belum sungguh-sungguh merdeka. Atau dalam artian, sebelum Kristus hadir dalam kehidupan kita, maka sejatinya kita yang merdeka ini, kita masih memiliki atau kita masih hidup dalam kemerdekaan yang belum ori. Ya, belum ori. Maka untuk kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, kita hanya bisa mendapatkan di dalam Yesus Kristus. Ya. Kita buka satu ayat lagi firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1. Di situ dikatakan, ya, surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kembali mengulangi apa yang dikatakan oleh Yohanes. Ya, Paulus mengulangi bahwa supaya seseorang sungguh-sungguh merdeka, supaya seseorang mendapatkan dan menikmati kemerdekaan yang original itu, maka Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Maka sekali lagi, kemerdekaan yang original itu bisa didapatkan ketika Kristus hadir dan Kristus memberikan kemerdekaan itu. Yesus Kristus datang dan menjamah dan membawa kemerdekaan yang ori itu, menggantikan kemerdekaan yang KW yang ada mungkin selama ini, itu yang kita jalankan. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya kemerdekaan yang asli itu seperti apa? Kemerdekaan yang dibawa oleh Kristus itu kemerdekaan apa? Ya. Kalau memang ternyata selama ini saya hidup dalam kemerdekaan yang palsu, maka kemerdekaan yang original itu seperti apa? Mari kita perhatikan bersama-sama. Ya. Kemerdekaan yang original yang dibawa oleh Yesus Kristus. Yang pertama, kita melihat dari Roma pasal 6 ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, firman Tuhan ini berbicara mengenai kemerdekaan yang pertama, yaitu kemerdekaan dari dosa. Sebelumnya, kita terikat dosa. Semua manusia terikat dosa. Ya.
pelajaran agama Kristen semester genap kelas 10 berbicara mengenai dosa. Teman-teman kelas 11, kelas 12 pasti sudah paham ini, bahwa semua manusia telah berbuat dosa, hidup dalam dosa, ya. Dan upah dosa ialah maut. Jadi kita semua manusia berdosa sedang dibawa kepada maut. Tetapi kedatangan Kristus memerdekakan manusia dari dosa. Dosa tidak lagi mengikat, maut tidak lagi menjadi ancaman, karena Yesus Kristus sudah memerdekakan manusia dari dosa. Tidak ada manusia lain, tidak ada orang lain, tidak ada pribadi lain yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Hanya Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Yang kedua, kemerdekaan yang ori yang dibawa oleh Kristus adalah kemerdekaan dari hukuman. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 tertulis demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kristus Yesus, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Jadi yang kedua, kemerdekaan yang dibawa oleh Kristus adalah kemerdekaan dari hukuman. Hukuman apa? Hukuman dosa. Apa hukuman dosa yang tadi itu? Upah dosa ialah maut. Seorang yang berbuat dosa layak, ya, dan wajib hukumnya untuk masuk ke dalam neraka. Kita semua adalah para kriminalitas secara rohani, ya. Kita orang-orang yang berbuat kejahatan dan itu akan dihukum oleh Allah. Hukumannya ialah tidak tanggung-tanggung. Hukumannya ialah maut, kematian kekal di dalam neraka. Tetapi kedatangan Kristus membawa kemerdekaan manusia dari hukuman ini. Bersyukur kita tidak akan lagi mendapat hukuman daripada dosa itu, yaitu masuk neraka. Asal apa? Kita mau menerima kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Dengan cara apa? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, pembebasmu, penyelamatmu. Maka kamu tidak akan dihukum. Yang ketiga, kemerdekaan yang Yesus bawa adalah apa? Kemerdekaan dari dunia yang jahat. Galatia pasal 1 ayat 4, demikian firman Tuhan berkata, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya. Kristus datang memberikan kemerdekaan yang original, yaitu membebaskan manusia dari dunia yang jahat ini. Kita tidak bisa bersantai-santai hidup dalam dunia ini, karena sekeliling kita itu sewaktu-waktu menawarkan kejahatan yang bisa mempengaruhi pikiran kita, kejahatan mempengaruhi hati kita, kejahatan yang mempengaruhi tingkah laku kita, dan bisa datang dari siapa saja. Bisa datang dari satu benda yang kecil yang kita pegang, yang namanya smartphone, yang seringkali juga membuat orang-orang tidak smart. Kejahatan bisa datang dari orang-orang di sekeliling kita lewat teman-teman yang kita anggap itu baik. Rupanya menawarkan kejahatan, menawarkan rokok, menawarkan miras tua, ya, menawarkan narkoba, menawarkan pornografi dan berbagai hal yang lain. Ya. Maka kedatangan Kristus memberikan kemerdekaan, membebaskan kita dari dunia yang jahat ini dan segala macam pengaruh-pengaruh jahatnya. Jadi apabila engkau mau dibebaskan dari pengaruh-pengaruh duniawi yang jahat yang kamu mungkin rasakan, saya terpengaruh, saya sudah kecanduan ini, itu dan sebagainya, dan kamu merasa tidak bisa bebas, datang kepada Kristus, kamu dimerdekakan. Nah, seseorang yang merasa nyaman melakukan banyak hal, dia pikir dia merdeka, dia bebas melakukan hal sesuai dengan keinginan hatinya, namun ternyata itu adalah perbudakan daripada iblis. Maka ujung-ujungnya, ya, kematian kekal di dalam maut yang menjadi bagiannya. Kedatangan Kristus memberikan kemerdekaan yang original, memberikan kesadaran bahwa selama ini kemerdekaan yang kamu alami adalah kemerdekaan KW,
Kebebasan yang kamu alami, kamu merasa bebas tanpa mau diatur, kamu merasa apa yang kamu lakukan tidak penting. Itu menyakiti hati orang lain atau itu bermanfaat bagi orang lain, yang penting suka-suka saya melakukannya. Ya. Rupanya itu adalah hal yang salah. Dan kesadaran itu diberikan oleh Kristus ketika kamu menerima Dia. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Kristus telah memerdekakan kita. Ya. Dia membawa kemerdekaan yang original itu kepada setiap kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang original itu, mari tinggalkan segala macam kemerdekaan yang tidak benar. Segala macam kemerdekaan yang KW, yang salah itu ditinggalkan. Ya. Mari kita terima kemerdekaan yang original itu, yang diberikan oleh Kristus. Sehingga maut, dosa, iblis tidak lagi punya kuasa atas kehidupan kita. Nah, kita bebas melakukan banyak hal, tapi dalam batasan. Itu adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bebas melakukan hal-hal yang apa yang Tuhan inginkan. Sehingga apa yang kita lakukan tentu akan dipandang ya benar oleh Tuhan. Dan yang paling penting adalah yang kita lakukan memiliki manfaat bagi banyak orang. Kita bersyukur kita ada di dalam kemerdekaan secara bangsa Indonesia, kemerdekaan yang diakui oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Oleh karena itu tidak hanya kemerdekaan secara politik, kemerdekaan bangsa, kemerdekaan jasmani yang kita nikmati. Kita juga harus menikmati kemenangan dan kemerdekaan secara rohani. Dan itulah kemerdekaan yang original itu. Oleh karena itu mari nikmati kemerdekaan original bersama dengan Yesus Kristus. Maka terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka kemerdekaan yang original yang akan kita nikmati bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Merdeka. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami semua boleh menikmati firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Yaitu kami boleh menikmati kemerdekaan yang original di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk kami boleh menikmati kemerdekaan yang benar. Apabila selama ini kami sudah merdeka, namun kemerdekaan yang tidak benar, kemerdekaan yang palsu, kemerdekaan yang semu, yang fana, yang KW yang kami rasakan. Sehingga akibatnya dengan kemerdekaan itu, kebebasan yang kami lakukan lebih banyak menyakiti orang lain. Lebih banyak menjerumuskan kami ke dalam dosa dan hal yang tidak benar. Maka ampuni kami Tuhan. Sadarkan kami, bawa kami untuk kami mengalami kemerdekaan yang original yang diberikan oleh Tuhan. Bebaskan kami daripada dosa dan bebaskan kami daripada segala macam kutuk dosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan merdeka.